Adegan dimulai dengan suasana padang pasir yang luas dan sunyi. Dari kejauhan, sebuah kereta baja berkecepatan tinggi melintas membawa tahanan dari kelompok glider yang pernah ditangkap Wick. Di dalamnya, beberapa anak muda tampak tak berdaya termasuk Minyo yang masih menjadi tahanan utama. Thomas bersama George, Brenda, Frypan, dan Vince telah merencanakan misi menyelamatkan berisiko tinggi. Mereka tahu sekali gagal semuanya bisa berakhir di sana. George mengendarai mobil baja yang dimodifikasi, sementara Thomas dan Frypan bersiap di belakang, menunggu waktu yang tepat untuk melompat ke kereta. Begitu mereka mendekat, rentetan tembakan dan ledakan mulai terdengar. Dinding pasir bergetar oleh suara keras dari senjata Wick. Thomas melompat ke gerbong belakang lalu memanjat ke atas, menonaktifkan penjaga satu persatu. Semua bergerak cepat dan terkoordinasi, seolah ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Good to see you guys. Don't rush me. Ketika akhirnya Thomas berhasil membuka gerbong utama, wajahnya tegang. Ia berlari memeriksa setiap tahanan, berharap menemukan Minyo. Namun yang ia lihat justru wajah asing, anak-anak lain yang ketakutan, bukan sahabat yang ia cari. Misi penyelamatan itu ternyata jebakan. Minyo tidak ada di sana. Mereka berhenti setelah ledakan besar menghancurkan jalur di depan. George menarik semua orang keluar tepat sebelum kendaraan itu meledak. Mereka semua selamat, tapi rasa kecewa Thomas terlihat jelas. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi misi ini, namun Minyo masih berada di tangan Wick. Setelah kegagalan di misi kereta, Thomas dan kelompoknya kembali ke markas pemberontak yang disebut The Last City. Di sisi lain, Vince dan beberapa anggota kelompok menolak melakukan penyelamatan lagi. Mereka merasa Minyo sudah tidak bisa diselamatkan dan lebih baik fokus pada rencana jangka panjang. Namun Thomas tidak bisa ditinggal diam. Ia merasa bersalah karena dulu meninggalkan Minyo. Ia bahkan mencoba meyakinkan Brenda dan George untuk membantunya menyusup kota. Awalnya mereka menolak, tapi melihat tekad Thomas, akhirnya mereka ikut bergabung. Di sisi lain, Wick di bawah kendali Dr. Ava Page dan Teresa terus berusaha mencari serum penyembuh. Mereka menggunakan darah anak-anak yang kebal terhadap virus, dan Minyo adalah subjek paling penting. Teresa, meski masih peduli pada Thomas, tetap mempercayai bahwa Wick adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Malam itu, Thomas, Newt, dan Frypan meninggalkan pangkalan tanpa izin. Mereka membawa kendaraan lapis baja dan berangkat menuju dinding kota. Perjalanan mereka tidak mudah. Gurun pasir di luar kota penuh dengan manusia yang terinfeksi flare. Tubuh mereka rusak dan pikiran sudah hilang. Di tengah perjalanan mereka bertemu seorang yang tidak pernah mereka duga, Gally. Semua sempat terkejut karena dulu mereka mengira Gally sudah mati, namun ternyata ia berhasil selamat dan kini bergabung dengan kelompok pemberontak di luar tembok. Gally mengaku tahu cara masuk ke kota dan bersedia membantu Thomas menyusup ke dalam, asalkan mereka mau bekerja sama dengan kelompoknya. Bersama Gally, Thomas, Newt, dan Frypan mulai melaksanakan rencana berbahaya mereka untuk menyusup ke dalam kota Wick. Dengan bantuan jaringan bawah tanah yang dikuasai kelompok pemberontak, mereka berhasil masuk melalui sistem terowongan lama di bawah tembok baja. Di dalam kota, suasananya jauh berbeda dari luar. Warga terlihat hidup dengan tertib, jalanan bersih, dan lampu-lampu kota menyala terang. Namun di balik semua itu, Thomas tahu semua kenyamanan itu dibangun atas penderitaan anak-anak yang dijadikan percobaan. Mereka menyamar menggunakan identitas palsu yang disediakan Gally dan dengan hati-hati menuju gedung pusat W, tempat Minyo kemungkinan besar ditahan. Dalam perjalanan, Newt mulai terlihat semakin lemah. Virus flare di tubuhnya makin parah, tapi ia tetap menolak berhenti. Thomas berusaha menenangkannya meski di dalam hati ia sudah mulai cemas. Sementara itu, Teresa sedang bekerja di laboratorium utama bersama Dr. Ava Page.
Mereka terus mencari formula penyembuh dari anak-anak kebal, namun hasilnya masih belum sempurna. Teresa kemudian memutuskan untuk memeriksa data lama dan menemukan sesuatu yang membuatnya kaget. Ternyata darah Thomas adalah kunci sebenarnya. Ia menyadari hanya Thomas yang mampu menghasilkan antibodi paling kuat terhadap virus flare. Serangan ke markas besar Wick akhirnya dimulai. Thomas, Newt, dan Gally menyusup masuk dengan menyamar sebagai pasukan keamanan. Sementara Brenda dan George menunggu di luar dengan bus yang sudah disiapkan untuk evakuasi anak-anak jika misi berhasil. Di dalam gedung, ketegangan terasa semakin kuat. Thomas dan Gally memisahkan diri untuk mencari Minyo, sementara Newt menjaga jalur pelarian. Tapi semakin lama kondisi Newt makin memburuk. Virus di tubuhnya mulai mengambil alih kesadaran. Meski begitu, ia tetap berusaha bertahan, tidak ingin menjadi beban bagi teman-temannya. Saat Thomas dan Gally berhasil menemukan ruang tahanan, mereka dibuat terkejut karena Minyo tidak ada di sana. Seorang penjaga yang disandera memberitahu kalau Minyo telah dipindahkan ke bagian medis untuk eksperimen terakhir. Mereka pun bergegas menuju laboratorium utama. Sementara itu, Teresa mulai meneliti darah Thomas yang ia simpan dari dulu. Hasilnya tak terbantahkan, antibodi dalam darah Thomas benar-benar bisa menghentikan penyebaran virus flare. Ia akhirnya sadar semua eksperimen Wick yang selama ini dilakukan hanyalah cara untuk mencapai sesuatu yang sudah ada sejak awal, yaitu Thomas sendiri. Di saat bersamaan, alarm gedung Wick berbunyi keras. Pasukan bersenjata menyerbu ke semua lantai dan Jensen, pemimpin operasi, sadar bahwa Thomas telah masuk ke gedung. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Thomas hidup-hidup apapun resikonya. Dalam kepanikan itu, Gally berhasil membawa beberapa anak keluar dari ruangan eksperimen, sementara Brenda mengarahkan bus ke titik pengambilan. Namun Thomas dan Newt terjebak di koridor laboratorium bersama Minyo yang masih dibius. Dengan sisi tenaga, mereka bertiga melawan habis-habisan. Tembakan, ledakan, dan sirine mencampur jadi satu. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar darurat dan melompat ke kaca besar di sisi gedung. Di luar, Gally dan Brenda sudah menunggu dengan bus yang mulai terangkat ke udara oleh kabel pesawat George. Tapi gedung Wick terus diserang oleh kelompok Lawrence dari luar, menyebabkan kekacauan besar di seluruh kota. Api, asap, dan teriakan terdengar di mana-mana. Ketika mereka akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di luar kota, Thomas menatap langit yang kini berubah merah oleh kobaran api. Ia sadar perang ini belum selesai, namun ia juga tahu satu hal, Wick akhirnya mulai runtuh dan harga dari semua itu belum sepenuhnya dibayar. Setelah berhasil dari kota yang kini hancur, Thomas dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan diri. Tapi di tengah perjalanan, keadaan Newt semakin parah. Virus flare di dalam tubuhnya sudah mencapai tahap akhir. Matanya mulai memerah dan pikirannya perlahan hilang. Thomas berusaha menenangkannya, tapi Newt tahu waktunya sudah tidak banyak. Mereka berlindung di reruntuhan kota yang porak-poranda. Suara tembakan dan ledakan masih terdengar di kejauhan. Di saat yang sama, Teresa masih berada di dalam laboratorium terus mencoba membuat serum dari darah Thomas. Ia berhasil menciptakan satu dosis yang diyakininya bisa menyembuhkan flare. Namun ia tahu untuk menyelamatkan dunia, ia harus menemukan Thomas dan membawanya kembali ke laboratorium. Di tengah perjalanan menuju gedung Wick yang sudah hampir runtuh, Newt kehilangan kendali. Virus itu membuatnya berubah agresif dan menyerang Thomas. Dengan mata berkaca-kaca, Thomas berusaha menahan sahabatnya itu tanpa melukai, namun Newt memaksa. Dalam pergulatan itu, Newt sempat sadar sejenak, lalu menusukkan pisaunya ke dadanya sendiri, memohon agar Thomas tetap hidup. Kejadian itu membuat Thomas benar-benar hancur. Sambil menahan luka batin, Thomas melanjutkan langkahnya menuju laboratorium. Di sana ia menemukan Dr. Page dan Teresa yang menunggunya. Tapi sebelum sempat berbicara banyak, Johnson datang dan menembak Dr. Page, lalu membius Thomas. Saat terbangun, Thomas sudah terikat dan Johnson bersiap menggunakan darahnya untuk kepentingan pribadi.
Namun Teresa menolak semua itu. Ia sadar Johnson bukan ingin menyelamatkan dunia, melainkan hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka berdua saling berebut serum sampai akhirnya Teresa memukul kepala Johnson dari belakang, membuatnya terinfeksi dan tewas diserang oleh zombie-zombie laboratorium. Thomas yang terluka berhasil kabur bersama Teresa ke atap gedung, tapi bangunan itu mulai runtuh. Georgie datang dengan pesawat untuk menjemput, namun jaraknya terlalu jauh. Thomas berusaha naik terlebih dahulu, tapi Teresa terpleset dan jatuh ke dalam kobaran api. Beberapa waktu kemudian Thomas terbangun di tempat aman, sebuah pulau terpencil yang dijadikan tempat tinggal. Di sana ada Minyo, Brenda, Gali, dan yang lain. Mereka mendirikan tugu batu untuk mengenang teman-teman yang telah gugur. Minyo menyerahkan kalung milik Newt kepada Thomas. Di dalamnya ada surat terakhir dari sahabatnya itu. Surat yang berisi pesan sederhana namun dalam bahwa Newt bersyukur bisa bertemu dan berjuang bersama Thomas dan berharap Thomas akan terus hidup untuk melanjutkan harapan mereka semua. Winston.